Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berburu mangga yang batangnya pendek-pendek. Ini sengaja ditanam, tapi selalu dipangkas, atasnya dipangkas maupun dicangkok susu, sehingga dia tidak tinggi, hanya membesar. Nah, kemudian kita cabut dengan cara seperti ini, ya. Jadi ini kita mau buat mangga yang pendek, ya, yang pendek, tapi percabangannya sudah banyak. Nah, ini untuk teman-teman yang kemarin bisa melihat cangkok susu, itu atasnya kita cangkok susu ini. Nah, ini usia yang kemarin mungkin teman-teman ingat masalah apa ini? Nah, ini di video ini tanggal berapa ya? Ntar. Oh, bukan ini. Oh, ini nih. Nah, ntar. Nah, ini. Nah, ini yang ini. Nah, ini cabut pohon ini yang tanggal 15 kita upload, itu juga yang sudah mengeluarkan trubus seperti ini. Iya, tubusnya seperti ini. Nah, ini tanda-tanda hidup. Ini atasnya sudah, sampingnya ini ya sudah, ini sebagian ujungnya. Ini tanggal 15 Januari kita cabut, langsung kita upload. Nah, ini. Wah, juga caranya lebih ekstrim daripada ini. Kalau ini masih ada banyak akarnya. Ya, kita lanjut proses untuk penanganannya, medianya serta perawatannya sehingga dia menjadi pohon yang pendek, semi bonsai lah, kita nggak mengatakan bonsai, semi bonsai, bukan bonsai murni maksudnya. Pendek, cabang banyak, besar gitu. Nah, ini kita siapkan media, ini tanah sekam, tanah dan sekam ya, kita masukkan ke media. Oke, kita pause dulu. Nah, ini kita lanjut ke memasukkannya. Nah, jadi sebagian besar akar memang dipotong. Nah, ini daunnya harus dihabiskan, bukan daunnya, rantingnya. Nah, seperti ini kita habiskan. Nanti toh dia keluar dari sini. Ini sudah dipangkas. Nah, ini kita habiskan biar nanti tumbuh. Nah, daun muda jangan ada daun muda, nanti langsung layu. Nah, seperti ini. Ya, dilempengin mbah madan ngulon sithik. Madan ngetan tapi ngulon. Ya, orang ngetan mana sithik. Orang ngetan, ngono ngulon. Nah, kalau iki ditangkat meneh. Nah, ini dadi lempeng. Nah, ini untuk batangnya seperti ini. Ini mungkin sebetis saya, ya. Pangkal betis lah, besar. Ini cabangnya juga udah ini besar. Nah, yang penting jangan menggunakan pupuk baru, atau kebanyakan pupuk juga kurang bagus. Kandang, maksudnya pupuk kandang. Nah, ini harus benar-benar kita gunakan media yang agak bagus lah, tidak menimbulkan jamur, karena dia seperti sistemnya stek tapi ada akarnya. Nah, ini nanti memang agak lambat ketimbang cangkok susu untuk berbuahnya, walaupun ini indukan, karena akar serabutnya nyaris habis. Akar besarnya juga dipotong-potong, ini seperti ini, besar ini hampir semuanya itu dipotong. Ini ora usah dipenet, udah menetnya nganggo banyu bae. Nah, jadi kalau ditanya cepat mana sama cangkok susu, ya berbuahnya cepat cangkok susu. Kalau cangkok susu itu potong, dia beberapa bulan langsung buah seperti ini. Nah, dia juga tidak ada pengurangan daun untuk cangkok susu. Insya Allah tidak stres. Ini juga langsung dijemur ini. Nah, jemur pagi tapi jangan sampai jemur siang. Nah, kalau ini benar-benar harus nanti tidak kena kena cahaya langsung, sampai kurang lebih hampir 2 bulan lah. Jadi kurang lebih itu sekitar 6 mingguan. 6 mingguan tidak boleh kena sinar. Nah, ini
Seperti ini. Nanti kalau teman-teman bisa menggunakan B1 atau pupuk organik atau pupuk apa itu nano, seperti kayak banyaklah di toko-toko ya. Rasa dipenat ya. Yang penting ini kalau medianya bagus, tidak menimbulkan jamur, bisa disiram terus-menerus. Nah ini oke, kita lanjut ke nanti ke pemupukannya. Ini kita mau kupas tuntas dulu caranya dari mulai awal. Ya tadi hanya sekilas ini. Nah jadi jangan khawatir untuk motong ini apa akarnya ini Mbah, potong gini Mbah. Ya ini kita ini Mbah, ini Mbah. Nah ini kita potong, enggak apa-apa potong. Yang penting nanti kondisinya daun habis. Nah cara mangkasnya nanti bentar ini di atas garis tunas nanti kita tutup sini plastik atau menggunakan aquaproof. Ya ini. Nah ini yang lebih tampak ini. Nah, jadi ini dulu dia keluar trubus di sini, berhenti, keluar lagi, jadi semacam kayak cincin. Kalau saya sebut garis tunas. Nah potongnya atas ini. Nanti insya Allah dia keluar di sini, di bekas ketiak daun ini. Nah oke, kemudian kita paskan medianya dulu biar pas. Oke anu Mbah, kayak medianya diukur. Untuk kita menggunakan planter bag 35 liter, enggak usah besar-besar karena nanti kita akan biar enggak terlalu berat. Jadi ini hanya yang penting untuk hidup aja, enggak untuk kesuburan. Jadi medianya hanya cuman tanah sama sekam. Kasih pupuk kandang sedikit enggak masalah, atau menggunakan pupuk seperti ini. Nah ini yang nah ini petro organik seperti ini yang biasa saya gunakan untuk durian ya. Oke, ini dipaskan dulu, dipotong-potong. Nah ini juga seperti ini penyakit kutu ini. Nah ini rasa dipotong mana mana bisa melebu. Nah melebu perasa mana ya. Nah ini masukkan. Ya, setelah kita masukkan ke planter bag, tinggal kita kasih medianya. Ya. Nah, untuk teman-teman bisa menggunakan B1 sebagai obat anti stresnya yang udah lazim. Tetapi juga bisa menggunakan pupuk nano seperti kayak ya kita sebut aja lah kayak Biotogro, Jimmy Hantu dan lain sebagainya. Tapi yang lazim teman-teman yang murah meriah itu menggunakan B1. B1 itu apa? Bisa ditanyakan langsung ke tokonya aja, langsung ada toko-toko pertanian. Biasanya kita gunakan untuk setelah pengiriman itu kan agak stres. Nah kita siram pakai menggunakan B1. Yang perlu diingat jangan sampai langsung kena panas langsung. Jadi diteduhkan. Nah ini pendek-pendek. Kita juga ada koleksi di rumah, nanti mungkin kita videokan sebentar. Nih. Jadi medianya nanti ada bertanya perbandingannya berapa. Kalau ini kita perbandingannya sekamnya lebih sedikit ketimbang tanahnya. Kalau untuk media pot yang sudah subur biasanya kita gunakan 1:1:1. Nah kalau ini kita gunakan 1:2, tanahnya 2. Jadi tanahnya lebih banyak. Nah ini jangan dipupuk dulu sampai dia keluar daun tua. Jadi kalau dipupuk dulu justru nanti malah akar-akar yang baru ini tidak tahan dengan pupuk kimia. Mungkin dengan NPK mungkin tujuannya nafsu agar cepat tumbuh dan lain sebagainya, itu malah dia akan kurang bagus. Ya yang penting air aja cukup gitu. Nanti kena sinar matahari pagi lebih bagus. Tapi jangan terlalu lama. Ini ya kalau saya teduhkan dulu sampai sekitar 6 mingguan lah, 6 minggu ya, 6 minggu 7 minggu mungkin. Nah seperti itu. Nah ini dia sudah mulai terubus. Yang kemarin ingat mungkin dia digergaji semua akar besarnya. Jadi mirip kayak apa ya, kayak stek, mirip kayak stek. Kemudian kita tancap dengan tanah sama sekam. Alhamdulillah ini upload atau cabut tanggal 15 Januari.
ini mulai trubus. Ini tanggal 9 Februari. Ya, alhamdulillah mulai trubus, ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini kalau yang dicabut kemarin juga yang kemarin yang pakai karung ini. Ya, ini juga udah mulai trubus batang-batangnya ini. Nah, ini. Wah, ini yang cangkok susu kemarin. Oke, terima kasih. Nah, ini berburu seperti ini nanti buat tabu lampot akan lebih asik. Nah, ya, tapi kalau ditanya bagus mana dengan cangkok susu, kita jawab lebih bagus cangkok susu. Karena cangkok susu lebih cepat berbuah. Kalau ini kan pulih dulu agak lama, kemudian keluar tunas batang tunas kedua, daun tua baru dia berbuah. Jadi kurang lebih dia 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa berbuah. Kalau cangkok susu kan hitungan bulan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.